Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan materi yang kemarin, tidak jauh dari seputaran periode masa klasik atau masa Hindu-Buddha. Kalau kemarin kita membahas tentang prasasti, maka materi kali ini akan membahas mengenai arsitektur candi masa Hindu-Buddha, terutama di dunia Melayu. Nah, kembali lagi saya mau menekankan di sini bahwa saya bukanlah ahli di bidang klasik. Jadi saya berusaha mengumpulkan banyak referensi untuk disajikan di dalam video ini. Saya mau mulai dari hal yang paling mendasar dahulu, yaitu mengenai pengertian candi. Nah, kalau candi dalam pengertian ilmu arkeologi sudah jelas bahwa merujuk pada bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Nah, untuk tinggalan bangunan keagamaan seperti ini dalam bahasa Melayu sering disebut sebagai biaro, yang asal katanya mungkin dari kata wihara atau biara. Dan wihara di sini spesifik untuk menyebutkan bangunan keagamaan bangunan keagamaan Buddha. Bahkan masih digunakan sampai sekarang. Kalau kuil Buddha sering disebut sebagai wihara. Karena memang di Sumatera ini candi-candi Buddha lebih banyak daripada candi-candi Hindu. Nah, kalau menurut publik, candi justru semua struktur dan bangunan yang berasal dari masa Hindu-Buddha, baik yang religi maupun yang non-religi, seperti petirtaan, kuil, gapura, pagar, tapak keraton, semuanya disebut sebagai candi menurut masyarakat atau publik. Misalnya gapura yang ada di Jawa Timur juga disebut candi, atau berbagai macam situs petirtaan juga disebut sebagai candi. Kemudian juga ada tapak keraton juga disebut sebagai candi, seperti misalnya situs Ratu Boko. Masyarakat menyebutnya sebagai candi, padahal itu bukanlah bangunan keagamaan. Jadi sudah jelas ya, kalau di arkeologi bangunan candi itu adalah bangunan keagamaan, sedangkan dalam perspektif masyarakat awam atau publik, candi itu adalah semua struktur atau bangunan dari tinggalan dari masa Hindu-Buddha. Nah, karena candi ini adalah bangunan bersifat keagamaan, maka pembangunannya tidak bisa sembarangan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dan di dalam tradisi atau kebudayaan Hindu-Buddha, ada pembangunan candi itu diatur di dalam buku-buku keagamaan mereka, seperti di dalam kitab Manasara Silpasastra, kitab Wastu Purusa, dan kitab Kasya Pasilpa. Jadi pembangunan candi, baik itu candi Hindu maupun candi Buddha, diatur di dalam kitab-kitab keagamaan, tidak bisa sembarangan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di slide ini ditampilkan beberapa tahapan membangun candi berdasarkan kitab pedoman Manasara Silpasastra. Nah, yang pertama itu adalah tahap perencanaan oleh seorang stapati. Jadi sebelum candi itu dibangun, maka harus dirancang dulu oleh seorang arsitek atau oleh dalam bahasa Sanskritnya disebut sebagai stapati. Kemudian setelah rancangan candi itu dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah pencarian lokasi. Dan lokasi yang dicari ini tentu saja harus sesuai dengan petunjuk dari kitab Manasara Silpasastra. Misalnya di dekat sumber air, di pertemuan dua sungai, puncak bukit, lereng gunung, dan lain sebagainya.
Yang kedua, pengujian tanah. Nah, setelah lokasi tersebut ditemukan dan sesuai dengan panduan dari Manasara Silpa Sastra, maka tanah tersebut harus diuji dulu. Apakah tanahnya juga sesuai untuk pendirian candi? Nah, pengujian itu untuk menentukan jenis tanah. Misalnya yang jenis tanah yang ditemukan di sana apakah tanah Brahmana, tanah Ksatria, tanah Waisya, atau tanah Sudra. Semuanya ditentukan berdasarkan panduan Manasara Silpa Sastra. Misalnya tanah yang seperti ini, ciri-ciri yang seperti ini adalah tanah Brahmana, atau tanah yang seperti ini adalah tanah Ksatria. Nah, dua jenis tanah yaitu tanah Brahmana dan tanah Ksatria adalah tanah yang sesuai untuk pembangunan candi. Sedangkan tanah Waisa dan Ksatria itu adalah tanah yang tidak boleh atau tidak bisa didirikan candi di atasnya. Selain jenis tanah juga harus ditentukan kesuburannya bagaimana, apakah tanah tersebut beracun atau tidak beracun, dan apakah topografinya cocok untuk pendirian candi ataupun tidak. Nah, semuanya itu dilakukan pada tahap ketiga, yaitu pengujian tanah atau lahan. Kemudian tahapan keempat adalah penyiapan tanah. Nah, setelah lolos tahap pengujian, maka tahapan selanjutnya adalah mereka menyiapkan tanah tersebut, misalnya membersihkan lahan, mendatarkan lahan, dan lain sebagainya. Nah, setelah tanah itu atau lahan itu disiapkan, maka masuk ke tahapan kelima, yaitu pembuatan mandala. Nah, di dalam Hindu itu dikenal konsep Wastu Purusa Mandala, sedangkan di Buddha itu dikenal konsep Vajra Datu Mandala. Nah, diagram ini biasanya dibuatkan di tanah untuk menentukan letak bangunan. Misalnya candi induk harus diletakkan di bagian tengah, dan candi perwara itu di sekelilingnya harus diletakkan di sekeliling candi. Candi perwara di bagian utara harus melambangkan atau menyimbolkan dewa ini. Semuanya ditentukan dari diagram mandala. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana bentuk diagram mandala pada slide berikutnya. Nah, dari setelah mandala dibuatkan di atas tanah, barulah ditentukan pembuatan denah candi. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya di bagian ini harus didirikan candi induk. Kemudian di bagian ini didirikan candi perwara dengan simbol dewa ini, misalnya dewa A. Kemudian di sisi utara harus dibangun candi perwara yang menyimbolkan dari dewa B, misalnya. Semuanya itu ditentukan dari konsep mandala yang ada di dalam Hindu maupun Buddha. Nah, setelah denah candi selesai berdasarkan konsep mandala yang mereka punya, maka selanjutnya barulah dilakukan pengerjaan fisik. Jadi pembangunan candi itu harus melewati tahap ketujuh tahap ini, tidak bisa sembarangan. Dan tentu saja tahapan ini didasarkan pada kitab Manasara Silpa Sastra. Di slide ini saya tampilkan dua diagram dalam konsep Hindu dan Buddha. Di sisi kiri adalah diagram Wastu Purusa Mandala. Diagram ini adalah diagram dalam konsep Hindu. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah diagram Vajra Datu Mandala. Vajra Datu Mandala ini adalah diagram dalam konsep Buddha. Nah, kalau kita lihat misalnya di Wastu Purusa Mandala ini, di sebelah utara itu adalah arahnya Dewa Aditya, kemudian di sebelah selatan arahnya Dewa Waruna, kemudian di tengah-tengah atau di pusat adalah arahnya Dewa Brahma. Jadi ketika bangunan candi ataupun struktur candi yang dibangun harus merepresentasikan dewa-dewa yang ada di dalam arah tersebut. Misalnya bangunan yang didirikan di arah utara harus merupakan
representasi dari Dewa Aditya. Begitu pula di arah selatan, begitu pula di bagian tengah, dan biasanya di bagian tengah ini di bagiannya Brahma itu adalah tempat didirikannya Candi Induk. Konsep dalam Hindu ini tak jauh berbeda dalam konsep Buddha, cuma istilah dewa-dewanya saja yang berbeda. Kalau di konsep Wajradhatu Mandala, kita bisa lihat kalau di arah utara itu adalah arahnya Buddha Amoghasiddhi, kemudian di sebelah barat itu arahnya Buddha Amitabha, begitu juga di sebelah timur adalah arahnya Buddha Aksobhya, dan di tengah-tengah itu adalah arahnya Buddha Vairocana. Jadi bangunan yang akan didirikan harus mengikuti diagram mandala yang ada dalam dua ajaran ini. Di slide ini saya menampilkan denah dari Candi Roro Jonggrang di Kompleks Candi Prambanan, dan ini jelas adalah candi Hindu. Kita bisa lihat bagaimana denah bangunan candi tersebut dibuat sesuai dengan diagram Wastu Purusa Mandala. Di bagian tengah itu adalah Candi Induk berada di bagian Brahma. Kemudian di sisi arah mata angin yang lain itu merupakan representasi dari dewa-dewa yang ada di arah tersebut. Begitu juga di gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan ini adalah denah dari Candi Sewu. Di belakangnya Candi Prambanan. Kalau pernah berkunjung di sana, juga kita bisa lihat bahwa di Candi Induknya itu sangat mirip dengan diagram Wajradhatu Mandala yang ditampilkan pada slide sebelumnya. Jadi struktur candi juga merupakan gambaran alam semesta menurut ajaran Hindu dan Buddha. Pada dasarnya, gambaran alam semesta dari dua ajaran ini adalah sama saja. Menurut mereka, pusat alam semesta ini adalah Gunung Meru, tempat bersemayamnya para dewa, yang dikelilingi oleh samudra dan daratan. Ini bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Di bagian tengahnya itu sebagai pusat alam semesta adalah Gunung Meru, sementara di sekelilingnya itu adalah daratan dan lautan. Dan secara vertikal, alam semesta ini terdiri dari 3 bagian, yaitu alam bawah atau bumi, kemudian alam tengah yaitu atmosfer, dan alam atas yaitu alamnya para dewa. Jadi candi yang dibangun juga merupakan gambaran dari makrokosmos. Bisa kita lihat tadi di denah Candi Prambanan, di tengah-tengah itu adalah Candi Induk yang merupakan gambaran dari Gunung Meru, sementara Candi Prawara dengan berbagai lapisannya itu adalah gambaran dari samudra dan daratan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa bangunan candi itu adalah simbol dari Gunung Meru, makanya arsitekturnya itu yang dibangun mirip seperti sebuah gunung itu, di mana bentuknya mengerucut ke atas seperti sebuah gunung, dan bagian-bagian dari bangunan candi tersebut juga merupakan simbol dari bagian vertikal dari alam semesta. Misalnya di Candi Hindu itu bagian bawahnya itu disebut sebagai Burloka, yaitu dunianya manusia. Kemudian bagian badan candi itu disebut sebagai bagian Buarloka, dunia untuk yang disucikan atau dunia antara manusia dan para dewa. Kemudian bagian atap candi itu melambangkan dari
alam Swarloka, alam para dewa. Jadi bagian bangunan candi ini sekaligus merupakan gambaran dari tiga alam secara vertikal dalam konsep dalam makrokosmos ajaran Hindu-Buddha. Di Buddha di sebelah kanan itu adalah candi Hindu, sementara di sisi kanan itu di sisi kanan adalah candi Hindu, sementara di sisi kiri adalah candi Buddha. Di candi Buddha juga membagi uh, candinya itu jadi 3 bagian, itu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Dan bagian bawah itu dalam konsep Buddha merupakan simbol dari Kamadhatu, yaitu alam yang penuh dengan hawa nafsu dan keinginan. Sementara bagian tengah itu adalah alam rupa dhatu, yaitu alam bentuk dan rupa. Sementara bagian paling atas adalah alam arupa dhatu, alam yang lepas dari segala keinginan, hawa nafsu dan wujud. Jadi sama saja dalam agak bukan sama sih, tapi ada kemiripan gitu pembagian ruang, baik ruang fisik maupun ruang yang sifatnya kosmologi di dalam candi Hindu maupun Buddha. Selain merupakan gambaran dari alam semesta, candi juga merupakan gambaran dari tubuh manusia atau disebut juga sebagai gambaran mikrokosmos. Ini bisa dilihat pada gambar dalam slide ini. Misalnya di sisi kiri itu adalah struktur dari candi Hindu di India. Di sisi paling bawah itu adalah gapura candi, itu merupakan simbol atau perlambang dari kaki manusia. Kemudian di bagian dada itu dibangun Mahamandapa, itu adalah simbol dari anahata atau bagian dada manusia. Dan yang paling atas atau yang paling belakang itu adalah Wimana atau candi yang paling suci, tempat bangunan di mana arca atau lingga didirikan, itu adalah bagian dari kepala manusia. Jadi candi ini juga merupakan perwujudan mikrokosmos atau perwujudan dari tubuh manusia itu sendiri. Itu untuk di candi Hindu. Sementara di candi Buddha bisa kita lihat struktur stupa yang didirikan itu merupakan gambaran dari manusia yang sedang bersamadhi atau bermeditasi. Nah, bagaimana dengan candi yang ada di dunia Melayu? Apakah murni mengikuti pedoman Manasara Silpa Sastra, atau adakah unsur akulturasi di dalamnya, di mana mereka juga memasukkan unsur budaya yang telah berkembang sebelumnya di dalam membangun candi, dalam arsitektur candi? Nah, di sini kita tidak akan membahas semua candi, tapi hanya fokus pada candi-candi yang ada di Sumatera yang jelas bagian dari dunia Melayu itu sendiri. Nah, sebenarnya sangat sulit untuk mencari tulisan-tulisan yang memang membahas adanya unsur lokal atau unsur budaya sebelum budaya Hindu-Buddha di dalam candi masa klasik di Sumatera. Sangat terbatas sekali tulisan yang bahas itu, juga karena data yang terbatas, juga karena peneliti yang terbatas, sehingga ya boleh dikatakan bahwa nanti di slide selanjutnya pembahasannya juga sangat terbatas.
Yang pertama kita lihat kasus Candi Tingkim, Candi Lesung Batu, dan Candi Binginjungun. Nah, candi ini diteliti oleh Ibu Sondang M. Siregar dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan dan dibuatkan artikelnya di tahun 2017. Nah, di dalam artikel tersebut dia menyelidiki bagaimana lingkungan fisik di sekitar candi, kemudian menghubungkan bentuk lingkungan fisik tersebut dengan konsep Manasara Silpa Sesera. Apakah sama atau tidak? Apakah lingkungan atau penempatan candi tersebut sama dengan pedoman yang ada di dalam Manasara Silpa Sesera atau tidak? Nah, di sini bisa kita lihat hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketiga candi ini sudah jelas dibangun di dekat sumber air. Kalau Candi Tingkip di sekitar Sungai Tingkip, kemudian Candi Lesung Batu di pinggir Sungai Rawas, begitu juga Candi Binginjungun yang berada di sisi Sungai Musi. Jadi yang pertama sudah jelas bahwa candi ini mengikuti pedoman dari kitab Manasara Silpa Sesera dengan pendirian candi di dekat sumber air. Kemudian yang kedua, candi baik itu Tingkip, Lesung Batu maupun Binginjungun itu dibangun di atas lahan yang datar dan tidak digenangi air atau tinggi dari lahan sekitar atau lebih tinggi dari lahan sekitar, dan ini juga sesuai dengan pedoman dari Manasara Silpa Sesera. Yang ketiga, dibangun di atas tanah berjenis Brahmana dan Kesatria. Jadi Ibu Sondang M. Siregar dan kawan-kawan juga meneliti bagaimana jenis tanah yang ada di lokasi ketiga candi tersebut. Kemudian diketahui bahwa Candi Tingkim dan Candi Lesung Batu itu dibangun di jenis tanah yang disebut sebagai tanah entisol. Dan tanah entisol ini sangat mirip dengan ciri-ciri tanah berjenis Brahmana seperti lempung berpasir, harum baunya, kemudian berkilauan. Maksud harum baunya ketika tanah tersebut terkena hujan, maka akan tercium bau khas yang dari tanah yang wangi gitu. Jadi jenis tanah Brahmana ini adalah tanah yang sangat cocok untuk didirikan bangunan religi di atasnya atau candi. Kemudian Candi Binginjungun ternyata dibangun di atas tanah yang secara ilmiah disebut sebagai tanah ultisol, dan tanah ultisol ini ciri-cirinya sangat mirip dengan jenis tanah Ksatria di dalam Manasara Silpa Sesera, yaitu terutama berwarna merah. Warna merah itu adalah perwakilan dari darah para Ksatria dan berbau asam. Jadi tanah Ksatria ini juga sangat cocok untuk mendirikan sebuah candi di atasnya. Jadi kalau kita lihat dari penelitian Ibu Sondang M. Siregar ini, bahwa ketiga candi yang berada di Sumatera Selatan ini dibangun berdasarkan pedoman dalam kitab Manasara Silpa Sesera. Kemudian kasus yang kedua kita lihat di Candi Padang Roco, Sumatera Barat. Candi ini adalah candi Buddha yang terletak di wilayah Setiung, Kabupaten Dharmasraya atau bagian hulu dari Sungai Batanghari. Di sana ditemukan candi yang disebut sebagai Candi Padang Roco. Kalau dilihat di gambar sisi kanan bawah bahwa Candi Padang Roco terdiri dari beberapa sisa-sisa struktur bangunan. Ada Candi 01, Candi 02, dan Candi 03. Dan si Ardiansah ini khusus untuk merekonstruksi Candi 01 saja.
Nah, hasil dan penelitian Ardiansa ini adalah penelitian arsitektural, bukan arkeologi, sehingga ya analisis yang dilakukannya lebih banyak analisis menggunakan metode dalam ilmu arsitektur. Dia melakukan analisis morfologi, juga analisis perbandingan, baik dengan di mana dia membandingkan Candi 01 Padang Roco ini dengan candi lain yang ada di Sumatera maupun candi yang ada di wilayah Indochina. Nah, di sana dari hasil penelitiannya dia berkesimpulan bahwa Candi Padang Roco, Candi 01 di Padang Roco memiliki gaya yang khas atau mirip dengan candi lain yang ada di Sumatera dan di wilayah Indochina. Ciri khas tersebut adalah bagian dasar candi yang terdiri dari beberapa lapis podium. Dia menyebutkannya sebagai beberapa lapis podium, atau istilah lainnya berteras-teras gitu. Dan bagian dasar Candi 01 memiliki tipe berundak yang terdiri dari 4 podium. Dan menurutnya bahwa Candi 01 Padang Roco ini memiliki 4 teras atau 4 podium, sedangkan candi lain yang ada di Sumatera hanya memiliki 1 sampai 2 podium saja. Kasus yang ketiga kita lihat di Candi Simangambat. Candi ini terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Candi ini diteliti oleh Andri Restiadi dari Balai Arkeologi Sumatera Utara, di mana dia berusaha melihat arsitektur dan teknik konstruksi bangunan Candi Simangambat. Dan dia berkesimpulan bahwa Candi Simangambat memiliki kesamaan dengan candi-candi yang berkembang antara abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi di Jawa. Hal ini didasarkan pada bagian kaki yang polos, tidak dihias dengan adanya perbingkaian. Jadi kakinya di bagian kakinya itu nggak ada perbingkaian sama sekali. Nah, sementara bagian badan itu mempunyai bingkai yang terdiri dari bingkai setengah lingkaran disebut komoda, kemudian sisi genta disebut padma, dan kemudian rata atau patah. Menurut Andri Restiadi lagi bahwa Candi Simangambat ini memiliki keunikan karena menggunakan dua bahan secara bersamaan, yaitu bata dan batu. Bisa dilihat di sisi gambar atau foto di sisi kiri, bagian atasnya itu adalah bahan yang terbuat dari batu, sementara bagian bawahnya itu adalah bata. Kasus yang keempat adalah kasus percandian Muaro Jambi. Nah, candi di kompleks percandian Muaro Jambi terdapat banyak struktur bangunan bata, dan setelah diteliti oleh Ibu Haryani Santiko yang dituliskan artikelnya di tahun 2014, disebutkan bahwa struktur bata tersebut adalah bagian dari monumen stupa. Di dalam artikelnya beliau merinci bangunan candi yang ada di kompleks percandian Muaro Jambi. Yang pertama itu adalah Candi Astano. Dan Candi Astana ini adalah monumen stupa yang sangat mirip dengan bentuk monumen stupa yang ada di Candi Bungsu Muaro Takus, di mana di atas dasar candi terdapat dua buah stupa, di mana stupa sebelah kiri bentuknya itu berupa struktur yang besar di bagian tengah, yang kemudian dikelilingi oleh stupa yang lebih kecil sebanyak 8 buah stupa. Kemudian di sisi kanannya itu adalah stupa tunggal, di mana bagian dasarnya terdiri berbentuk ganda atau terdiri dari dua rangkap dasar. Kemudian yang kedua adalah Candi Kembar Batu.
Candi Kembar Batu juga disebut oleh Ibu Haryani Santiko sebagai sebuah monumen stupa yang dimana stupanya itu didirikan di atas dasar yang berbentuk teras piramida, di mana bagian atasnya sudah terpotong. Nah, di bagian yang terpotong itulah didirikan stupa yang berukuran besar, stupa tunggal yang berukuran besar. Kemudian ketiga adalah Candi Tinggi. Nah, Candi Tinggi ini berbeda dengan monumen stupa yang lain. Beliau menyebutkan bahwa Candi Tinggi adalah monumen stupa teras, di mana disebut demikian, di mana bagian dasar dari candi ini adalah berbentuk teras berundak. Biasanya itu kalau stupa teras biasanya terdiri dari 4 undakan, di mana bagian paling atas atau bagian paling puncak itulah terdapat stupa terbesar, dan di bagian teras-terasnya itu juga terdapat stupa namun berukuran lebih kecil. Dan stupa teras ini tidak hanya ada di Candi Tinggi, tapi juga ditemukan di Candi Borobudur dan Candi Tuwo di Muaro Takus. Kemudian yang keempat, Candi Gumpung. Candi Gumpung ini adalah monumen stupa juga, tapi bentuknya sangat berbeda dari monumen stupa yang lain. Kalau di Candi Gumpung, dasar strukturnya itu berbentuk persegi, tetapi lebih tinggi dari struktur yang lain, struktur dari candi-candi yang lain. Ukurannya lebih tinggi, dan di atas struktur tersebut terdapat 5 buah stupa yang disusun menurut konsep Wajradhatu Mandala. Dan struktur bentuk monumen Candi Gumpung ini sangat mirip dengan stupa Lamais yang ada di Cina, dan mungkin juga Candi Kedaton memiliki bentuk yang mirip dengan Candi Gumpung. Dan yang terakhir, Ibu Haryani Santiko mengatakan bahwa biasanya stupa teras itu terdiri dari 4 teras tangga, tetapi di kasus Muara Jambi ini kebanyakan struktur bangunannya hanya terdiri dari 1 teras tangga, seperti di Candi Astano, kemudian di Candi Kembar Batu, dan juga di Candi Gumpung. Hanya Candi Tinggi yang terdiri dari 4 teras. Di slide ini saya menampilkan beberapa gambar yang diambil dari artikelnya Ibu Haryani Santiko. Gambar kiri atas itu adalah gambaran dari Candi Bungsu Tampak Atas, di mana di sana ada 2 buah stupa, dan stupa sebelah kiri itu strukturnya adalah 1 stupa besar di bagian tengah yang dikelilingi oleh 8 stupa kecil. Sementara stupa sebelah kanan adalah stupa tunggal dengan bagian dasar berbentuk ganda gitu. Kemudian di gambar kiri bawah ini adalah ilustrasi dari monumen stupa Lamais yang ada di Cina. Kalau kita perhatikan, bentuk stupa yang ada pada monumen ini lebih mirip dengan pagoda. Tetapi untuk Candi Gumpung sendiri bentuknya mirip dengan stupa-stupa yang biasanya yang memang ditemukan di Candi Muaro Jambi. Kemudian di gambar sisi kanan ini adalah rekonstruksi dari Candi Tinggi, di mana bisa kita lihat bahwa bentuknya memang berteras yang terdiri dari 4 teras, termasuk teras yang bagian atas itu dihitung 1 teras. Jadi memang di sini ada 4 teras undakan gitu dari Candi Tinggi. Dan di bagian paling puncaknya itu ada stupa yang paling besar, dan stupa-stupa lebih kecil itu diletakkan di masing-masing teras candi. Dan di slide ini kita bisa lihat bagaimana temuan yang menarik di Percandian Muaro Jambi, di mana di sana pernah ditemukan bata bergores, dan goresan pada bata itu adalah gambaran dari berbagai macam
bentuk bangunan. Dan ini sudah diteliti oleh Maylin Chobonats dan kawan-kawan, dan kemudian diterbitkan artikelnya di tahun 2009 di jurnal ASEAN Perspective. Dia menjabarkan berbagai macam bentuk bangunan yang digambarkan pada bata-bata candi. Dan yang menarik di sini bahwa di sana juga terdapat bangunan dengan arsitektur bergaya Dongson. Berarti bangunan yang sudah berkembang sebelumnya sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Jadi ini termasuk unsur lokal yang ada di dalam kemungkinan adanya unsur lokal yang terdapat pada kompleks percandian Muara Jambi. Meskipun Maylin Chobonats di sini menafsirkan bahwa gambar rumah tersebut adalah rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar candi. Dan penduduk yang menghuni kawasan Candi Muara Jambi ini adalah penduduk dari beragam etnis, dicirikan dengan berbagai bentuk rumah yang mereka tinggali. Ini adalah pendapat dari Maylin Chobonats. Tetapi hal yang menarik juga bahwa di struktur mandapa yang ada di depan candi atau di sekeliling candi induk itu juga ditemukan adanya indikasi bahwa di atas mandapa itu ada struktur bangunan kayu. Karena di atas mandapa itu ada temuan umpa, juga ada fitur-fitur lubang di atasnya. Dan kemungkinan besar struktur bangunan kayu di atas mandapa itu ya mirip dengan gambar-gambar yang terdapat pada goresan bata. Dan salah satu di antara gambar rumah pada goresan bata tersebut bisa dilihat di sisi kiri. Terakhir, ini ada beberapa referensi yang dapat kalian baca untuk menambah wawasan tentang arsitektur candi yang ada di alam Melayu. Dan sumber-sumber ini saya jadikan juga sebagai bahan dalam membuat presentasi yang saya sampaikan tadi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.